Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimah, para ummahat dan juga segenap pemirsa Najia TV dan pendengar Radio Pasaman FM dimanapun antum berada, semoga antum semua dan para ummahat semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan ilmu dan diberikan semangat dalam belajar serta mengamalkan ilmu. Kemudian tidak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan terkadang ada di antara beberapa nikmat itu kita tidak sadari. Ternyata itu adalah nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun begitu banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita tidak sadar kita sangat membutuhkan nikmat tersebut. Kemudian kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam marilah terus kita sampaikan untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga selawat serta salam kita diberikan untuk para keluarga nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang terus mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Kemudian para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita kembali bisa hadir di Masjid Umar Ibn Al-Khattab ini di daerah kawasan Simpang 4 Pasaman Barat, yang mana kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Ushul Salasah, yang insyaallah mudah-mudahan kitab ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan ada sedikit yang terus diingatkan oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, agar kita jangan pernah melupakan ataupun mengesampingkan atau jangan pernah bosan untuk mempelajari pembahasan-pembahasan seputar akidah dan manhaj. Karena ini adalah pondasi untuk kita agar semakin kokoh berpegang teguh di atas agama Islam ini. Dan juga jangan pernah kita merasa bosan untuk mengulang-ulang kembali pelajaran-pelajaran yang mendasar. Salah satu kitab yang sangat mendasar yang disarankan oleh para ulama untuk kita pelajari adalah kitab Al-Ushul Salasah ini. Dan apalagi kalau seandainya bagi para penuntut ilmu, alangkah baiknya untuk menghafal matan-matan ilmiah yang mendasar seperti ini. Baik, kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembacaan dari kitab Al-Ushul Salasah, dan tadi kami sudah bagikan kepada para ibu lembaran yang di situ hanya ada matannya saja. Kalau pertemuan kemarin ada terjemahannya, Ibu ya. Ibu-ibu bawa pulpen enggak, Bu? Ya. Silahkan nanti bisa dituliskan di kolom yang kosong itu untuk terjemahannya. Dan ya kalau memang memungkinkan nanti kita coba murojaah siapa di antara ibu-ibu yang mungkin bisa menerjemahkan
dari matan tersebut tanpa melihat terjemahan yang lain ataupun kitab ataupun buku yang lain. Ada yang mau baca, Bu? Silakan, Bu. Silakan, Bu. Kalau diterjemahkan, Bu. Silakan bagi yang lain nanti bisa menuliskan terjemahannya. Iya. Sebenarnya gini, Bu ya, itu tidak ada kalimat dia mewajibkan, tapi wajib atas setiap muslim dan muslimah. Ya. Mempelajari 3 permasalahan ini. Masail itu jamak dari masalah. Iya. Iya. Coba, Bu, silakan, Bu. Terjemahannya, Bu. Iya. Iya. Hamalan. Iya, begitu saja. Ya, mengutus ya. Tunggu, Bu. Dan waman, ya. Di sini siapa, Bu? Ya, tadi Allah mengutus seorang rasul kepada kita, Bu. Iya, rasul yang diutus itu gitu maksudnya. Nya gitu ya. Kalau artinya kan nya ya, Bu ya. Hmm. Iya. Iya. Maksudnya gini, Bu ya. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, mengutus syahidan alaikum, sebagai saksi. Ya. Mengutus. Tersebut. Ya, diartikan kami memberikan siksaan yang pedih untuk Fir'aunnya. Terus, Bu.
menserikatkannya bersamanya seorang pun. Lah, malakun itu malaikat, Bu. Tidak malaikat yang didekatkan. Iya. Jangan ya. Maka janganlah kamu berdoa kepada selain Allah, kepada seorang pun bersama Allah gitu. Ya, maksudnya nanti kita akan jelaskan tentang pengertian syirik itu, Bu ya. Jadi pengertian syirik itu bukan berarti menyembah selain Allah ya. Atau berdoa kepada selain Allah. Tapi dia menyembah Allah, dia mengibadahi Allah, tapi juga mengibadahi yang lain. Maka kalimatnya ma'a, bersama gitu kan. Ya lanjut, Bu. Muwalatu hibumu biruhi radhiyallahu anhum. Ayat 22. Bermualah itu loyal ya. Kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tidak boleh loyal kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Iya. Walaupun karib kerabatnya. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum ya. Ya, yang mana mereka itu berkasih sayang, ya saling loyal gitu. Dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Iya, Bu. Man haddallaha wa rasulah. Walaupun
Maksudnya walaupun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka gitu. Keluarga asyiratahum. Orang-orang itulah yang telah ditetapkan oleh Allah keimanan. Iya, keimanan ya. Terus dan menguatkan mereka dengan pertolongan dari Allah. Dan memasukkan mereka ke dalam surga. Iya. 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 Ya, Hizbullah itu apa, Bu? Kelompok Allah, golongan Allah. Ketahuilah beruntung ya. Nah, jazakillahu khairan. Mudah-mudahan bagi yang lain bisa mencatat atau nanti bisa sembari kita bacakan atau ambil faedah dari syarahnya, bisa mencatatkan terjemahan dari matan yang telah dibacakan tadi. Baik, kaum muslimah, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke bait ataupun matan yang berikutnya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah dan semoga Allah merahmatimu. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah betapa kasih sayang yang ditampakkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kepada kita semua, sehingga ketika beliau menyajikan ilmu, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, tidak lupa beliau mendoakan orang-orang yang senantiasa mengikuti apa yang beliau ajarkan ini melalui tulisan beliau tersebut. Ya, jadi ini sebuah pelajaran penting yang diajarkan oleh para ulama kita, salah satunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau mengajarkan kepada kita bahwasanya jangan pernah kita lupa mendoakan orang ataupun saudara-saudara kita. Apalagi bagi kita, bagi kami nih, para guru, jangan pernah lupa untuk mendoakan para murid-murid kita gitu. Kata beliau, rahimakallah gitu. Semoga Allah merahmati engkau gitu. Kemudian beliau menyebutkan annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin ta'allumu hadhil masail as-salas. Ya, wajib bagi setiap muslim dan muslimatin dan muslimah untuk mempelajari ada 4 permasalahan, kata beliau. Kemudian wal amalu bihinna, dan beramal dengan keempat perkara tersebut. Jadi kaum muslimin dan juga para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari ada 4 permasalahan yang beliau akan sebutkan. 4 ya, Bu ya? Atau ini belum selesai ana kopikan, Bu? Afwan, 3 ya. Salasa. 6. Iya. Wajib bagi kita untuk mempelajari 3 permasalahan dan beramal dengan ketiga permasalahan berikut yang beliau sebutkan. Jadi
para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan jumlah 3 di sini sekali lagi kita sebutkan bahwasanya bukan berarti hanya 3 permasalahan ini yang wajib untuk kita pelajari atau untuk kita ketahui. Namun di dalam konteks tulisan beliau saat ini, beliau ingin memaparkan ada 3 poin penting yang ingin beliau sebutkan, yang mana setiap kaum muslimin, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wajib untuk mengetahui ketiga hal ini. Walaupun beliau menyebutkan 3 macam ataupun 3 permasalahan, tentu banyak lagi kewajiban-kewajiban kaum muslimin untuk mengetahui hal-hal yang lain yang berkenaan dengan agama mereka. Namun pada konteks ini beliau ingin memaparkan 3 permasalahan secara garis besarnya. Kemudian beliau sebutkan al-ula, yang pertama adalah bahwasanya annallaha khalaqana, Allah telah menciptakan kita, wa razaqana, dan telah memberikan rizki, merizkikan, memberikan karunia kepada kita, walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan kita, meninggalkan kita begitu saja. Akan tetapi bal arsala ilaina rasulan, akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Maka kata Syekh di sini, siapa yang mentaati rasul tersebut yang diutus oleh Allah tersebut, maka akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang mengingkari rasul tersebut akan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana dalil yang beliau bawakan, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul, sebagaimana kami mengutus sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun memaksiati atau mengingkari rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah timpakan siksa yang pedih kepada Fir'aun tersebut, atau diberikan akhir yang buruk terhadap Fir'aun tersebut. Jadi kaum muslimin dan muslimat, para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di dalam 3 permasalahan yang penting yang beliau ingin ajarkan kepada kita ini, yang pertama adalah tentang eksistensi Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Ya, kalau misalkan ya kita ambil umpama istilah yang digunakan oleh orang Indonesia, namun ketahuilah kaum muslimin dan muslimat, makna Rabb itu sendiri sebenarnya belum tergantikan dengan kalimat Tuhan yang biasa kita ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Karena makna Rabb itu sendiri sangat luas artinya. Kita meyakini bahwasanya Rabb itu maknanya adalah Allah lah sebagai pencipta kita. Allah yang telah memberikan rizki kepada kita, Allah yang memelihara kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Ketika kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ketika kita dalam kesulitan, Allah lah yang memberi kemudahan, dan sebagainya. Maka makna Rabb itu sendiri sebenarnya tidak cukup dipadankan dengan bahasa Indonesia, yaitu Tuhan. Maka para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu wajib bagi kita untuk meyakini bahwasanya keberadaan Allah itu sendiri. Allah sebagai Rabb itu sendiri. Kemudian kita hidup di zaman ini, di zaman apalagi di akhir zaman ini, banyak sekali pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Pemikiran-pemikiran yang
didasari atas pola pikir manusia. Atau banyak sekali pemikiran-pemikiran yang terlahir dari cara manusia memikirkan tentang dirinya, alam, dan Allah sebagai Rabb-nya. Bahkan dikarenakan pemikiran-pemikiran tersebut tidak di bawah tuntunan agama ataupun syariat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Banyak pemikiran-pemikiran itu akhirnya melenceng dari kebenaran. Keberadaan Allah, eksistensi Allah sebagai Rabb itu banyak yang diragukan oleh mereka. Padahal adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan fitrah manusia. Fitrah manusia. Kenapa? Tidak mungkin manusia akan tercipta kalau seandainya tidak ada yang menciptakannya. Kemudian para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berbicara tentang dalil syar'i, baik itu di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan banyak sekali kita lihat kalimat yang menunjukkan bahwasanya Allah lah sebagai Rabb bagi kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan makanan. Allah lah yang menurunkan hujan, yang akan menghidupkan segala sesuatu yang mati. Jadi keberadaan kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan fitrah, menunjukkan betapa fitrah manusia itu meyakini adanya Sang Pencipta. Jadi untuk mengetahui, mengimani adanya Allah sebagai Sang Pencipta, kita lihat saja dari ciptaannya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ummahat yang kami muliakan, ada sekelompok manusia yang pada hari ini berpegang dengan pemahamannya bahwasanya Tuhan ataupun Rabb itu tidak ada bagi mereka gitu. Jadi ada beberapa cara, kata para ulama, untuk membantah pendapat ini. Kalau kita lihat sekarang pemikiran-pemikiran yang berkembang, terutama pemikiran-pemikiran yang berasal dari negeri barat, mereka ingin menunjukkan bahwasanya ataupun pemikiran tersebut menunjukkan bahwasanya Rabb itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Namun segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini terjadi dengan sendirinya sesuai dengan secara alamiah saja gitu. Itu yang mereka pegang sebagai pemahaman mereka. Ya, ada beberapa contoh yang diberikan oleh para ulama cara kita untuk membantah mereka gitu. Misalkan ada seorang anak kecil yang berjalan ataupun bermain, tiba-tiba dia terjatuh. Maka biasanya kalau orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, mereka akan hanya berpikir tentang sebabnya saja bahwasanya anak ini terjatuh. Namun dari bagaimana mereka berpikir itu pun mestinya bisa kita bantah tentang bagaimana cara mereka berpikir. Seorang anak kecil terjatuh, terdorong, tidak mungkin tidak ada sebabnya. Pasti ada sebabnya. Bisa jadi dia didorong oleh temannya atau terpleset dikarenakan tempat berdirinya ataupun tempat berjalannya karena licin dan sebagainya. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin alam semesta ini yang teratur adanya. Matahari terbit dari timur kemudian tenggelam di arah barat. Bulan terbit di setiap awal bulannya.
kemudian ya bulan sabit, kemudian membesar, nanti sampai pertengahan bulan menjadi bulan purnama, kemudian kembali lagi mengecil, dan sampai bulan sabit lagi. Tidak mungkin itu semua terjadi kalau tidak ada yang mengaturnya. Jadi diriwayatkan juga di salah satu syarah Al-Usul Salasah ini bahwasanya dahulu Imam Abu Hanifah pernah berdebat dengan orang-orang ateis tersebut. Maka Imam Abu Hanifah menggambarkan sebuah kapal yang mana kapal ini berlayar di lautan. Mungkin di awal perjalanannya dia berlayar di laut yang kondisi saat itu tenang-tenang saja. Namun ketika sudah berada di tengah-tengah samudra sana, kemudian terjadi angin kencang, badai, kemudian ombak yang besar, maka pasti kapal tersebut akan mengalami sesuatu yang tidak biasa lagi gitu. Kemudian kapal itu akhirnya sampai ke tujuannya. Apakah mungkin kapal itu bisa menghadapi gelombang yang besar tadi ataupun sampai ke tujuannya tanpa adanya nakhoda? Maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka kata Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, tentu perumpamaan tadi adalah sesuatu yang kecil, apalagi perkara dunia alam semesta ini. Tidak mungkin alam yang begitu teraturnya, keberadaannya bisa muncul begitu saja tanpa ada yang menciptakannya, tanpa ada yang mengatur. Kemudian para ulama yang lain juga memberikan contoh bagaimana kita membantah pemikiran-pemikiran orang ateis ini. Contoh, tidak mungkin sebuah baju begitu saja tiba-tiba menjadi baju dari benang benang tanpa ada orang yang menenunnya, tanpa ada orang yang menjahitnya, tiba-tiba menjadi baju. Tidak mungkin itu terjadi. Maka ini juga bisa kita jadikan sebagai bahan pembantah bagi orang-orang yang tidak mengimani keberadaan Tuhan ataupun keberadaan Rabb bagi kita tersebut. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak cara-cara yang diajarkan oleh para ulama kita untuk membantah orang-orang ateis ataupun orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Kemudian kaum muslimin dan para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi di antara mereka orang-orang ateis itu yang punya pemikiran bahwasanya Tuhan itu telah mati setelah menciptakan alam semesta ini. Ya macam-macam ya Bapak Ibu dan para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pemikiran-pemikiran orang ateis ini. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menegaskan kepada kita tentang eksistensi keberadaan Allah itu sendiri sebagai Rabb. Maka beliau tadi menyebutkan bahwasanya Allah telah menciptakan kita, kemudian memberi rezeki kepada kita. Kalimat ini menunjukkan bahwasanya Syekh di sini mengajarkan kepada kita tentang menguatkan kita untuk mengimani sepenuhnya bahwasanya Allah itu benar-benar ada, dan salah satunya adalah dengan cara melihat ciptaan Allah itu sendiri. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh banyak orang ketika bermuamalah dengan orang-orang ateis. Namun sangat kelihatan sekali ketika dalam kondisi terjepit ataupun dalam kondisi terdesak, maka tanpa sengaja ataupun tanpa mereka sadari, terkadang orang-orang ateis itu sendiri pun mengimani adanya Allah ataupun mengimani adanya Tuhan sebagai sang pencipta. Maka disebutkan bahwasanya mengimani ataupun meyakini adanya sang pencipta itu adalah
suatu fitrah manusia yang tidak bisa dipungkiri lagi. Maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, ada sebuah ungkapan di dalam bahasa Inggris. Ya, kalau Anda tidak salah baca nih ya Bu ya. No atheist in false holes katanya. Tidak ada ateis kalau sudah dalam keadaan terdesak atau tidak ada ateis kalau seandainya seseorang ateis itu berada di dalam lubang perlindungan dalam perang katanya. Artinya apa? Tidak akan ada lagi ateis kalau seandainya orang ateis itu dalam keadaan terdesak. Pasti dia akan kembali ke fitrah asal manusia. Keadaan dia terdesak, pasti dia takut dan menginginkan adanya pertolongan dari Zat yang Maha Kuasa. Maka ini menunjukkan bahwasanya benar-benar seseorang ataupun manusia yang mengimani adanya pencipta itu adalah fitrah yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu sendiri. Kalau ada ungkapan yang lain, Bu. Ada saudara-saudara kita mengatakan bahwasanya orang ateis itu susah dapat jodoh katanya, Bu. Benar enggak, Bu? Alasannya gini, Bu. Karena jodoh itu di tangan Tuhan katanya. Jadi, ya, kalimat seperti ini saja sudah bisa membantah orang-orang ateis. Jadi, para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kalimat Syekh di sini yang menyebutkan bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah lah atau menguatkan eksistensi keberadaan Allah itu sendiri kepada kita, agar kita benar-benar mengimani keberadaan Allah itu sendiri. Kemudian tadi beliau menyebutkan walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita atau membiarkan kita begitu saja. Jadi Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan manusia, kemudian telah memberikan rizki kepada manusia hidup di atas dunia ini, Allah tidak biarkan manusia itu hidup begitu saja. Namun Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul kepada manusia itu. Jadi setiap kaum, setiap umat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul, dan termasuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Namun beda antara Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat akhir zaman ini tidak hanya terbatas kepada salah satu kaum atau salah satu suku bangsa saja. Sementara kalau rasul-rasul terdahulu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya diperuntukkan kepada suatu kaum saja. Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua manusia, namun yaitu manusia yang hidup di akhir zaman ini. Sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, maka wajib semua manusia untuk mengikuti apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini juga menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, kemudian tidak membiarkan kita begitu saja, namun Allah utus seorang rasul sebagai petunjuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat agama. Menurunkan syariat agama yang akan dijadikan oleh manusia sebagai dasar untuk menjalankan kehidupan di atas dunia ini. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala membuat syariat tersebut yaitu dengan menurunkan kitab suci. Kepada kita diturunkan Al-Qur'anul Karim. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia, bisa jadi ada kekeliruan yang dialami oleh manusia itu ketika memahami makna-makna ataupun kandungan-kandungan yang ada di dalam kitab suci tersebut. Maka untuk menyempurnakan tersebut, Allah Subhanahu wa taala utuslah seorang rasul yang akan memberikan penjelasan-penjelasan tentang kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ditinggalkan atau tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita begitu saja untuk mengarungi kehidupan ini. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kitab suci, dan Allah utus kepada kita orang yang akan menjelaskan tentang kitab suci tersebut. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Innama ba'atstuka li," sesungguhnya Allah telah mengutus kamu kemudian untuk menguji kalian gitu. Kemudian dan kamu itu atau Nabi Muhammad yang diutus itu juga menjadikan kamu sebagai bahan ujian bagi manusia. Jadi salah satu tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya adalah untuk menguji manusia, dan Nabi Muhammad yang diutus itu pun akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atas keberadaan manusia tersebut. Maka kalau kita lihat di dalam syarahnya disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada manusia itu ada beberapa tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka para rasul tersebut. Yang pertama adalah mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau mengenalkan, mengajarkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jadi sebagaimana yang kita sebutkan kemarin bahwasanya perkara pertama yang harus diketahui oleh seorang muslim adalah bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tentu untuk mengenal Allah itu sendiri, seseorang harus mengetahui, mengenal, mengilmui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijalankan oleh manusia, dan menjelaskan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar ditinggalkan oleh manusia. Ya, kaum muslimin para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan apa-apa yang dicintai oleh Allah ini adalah segala perintah Allah Subhanahu wa taala yang akan dijalankan, yang wajib untuk dilaksanakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian nabi ataupun rasul tadi yang diutus juga berkewajiban untuk menjelaskan, menyebutkan apa saja perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijauhi, ditinggalkan oleh manusia. Kemudian juga tugas yang berikutnya yang disebutkan adalah mengingatkan manusia akan adanya hari pembalasan. Ya, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bertugas untuk mengingatkan manusia bahwasanya selain kondisi kita hidup di atas dunia ini akan ada kehidupan setelah ini. Yang mana kehidupan tersebut adalah kehidupan yang menunjukkan bagaimana seseorang untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan selama hidup di atas dunia ini.
dan nanti akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dia gunakan kehidupan di atas dunia ini untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dibalasi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga barang siapa yang meninggalkan perintah-perintah tersebut, bahkan mengerjakan apa yang dibenci ataupun apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi yang disebutkan di dalam matan yang tadi kita baca bersama tadi. Kemudian bentuk tugas yang lain yang diberikan kepada para rasul, terutama Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata Nabi SAW, "Inna ma bu'ithtu li utammima makarimil akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia, agar nanti benar-benar manusia yang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu menciptakan kehidupan di atas dunia ini dengan kehidupan yang sebaik mungkin, sehingga tatanan kehidupan itu tidak akan berantakan, tidak akan rusak kalau seandainya manusia tersebut hidup dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian kaum muslimin dan juga para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi disebutkan juga bahwasanya Syekh menyebutkan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa yang mentaatinya, yaitu mentaati Rasul tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, dan barang siapa yang mengingkarinya, memaksiatinya, menentangnya akan dimasukkan ke dalam neraka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka itu sendiri sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sesuai dengan peruntukan yang akan dibagikan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang mentaati Rasulnya, maka dimasukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu sendiri. Sementara barang siapa yang memaksiatinya akan dimasukkan ke dalam neraka, tentunya dengan segala macam siksaan ataupun keburukan-keburukan yang terdapat di dalam neraka itu sendiri. Kemudian tadi Syekh juga menyebutkan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aun rasulu fa'akhadnahu akhdan wabila. Ya, sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi bagi kalian, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun, kemudian lalu Fir'aun tersebut menentang Rasul tersebut, maka kami akan siksa dia dengan siksaan yang berat. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah ingin mengingatkan orang-orang musyrik Arab, yaitu orang-orang Quraisy, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu orang-orang Quraisy Arab. Kemudian Allah ingatkan orang-orang Quraisy tersebut, kami utus ini Muhammad sebagaimana kami dulu pernah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Kenapa Allah berikan gambaran seperti ini? Karena orang-orang Quraisy waktu itu mereka mengetahui tentang kisah Fir'aun tersebut. Kisah
keberadaan Fir'aun yang dahulunya pernah hidup eksis di Mesir, kemudian akhirnya mendapatkan kehinaan akhir yang buruk yang ditunjukkan dengan matinya Fir'aun ataupun ya meninggalnya Fir'aun dengan siksaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah Lautan Merah. Ini adalah kisah yang sangat masyhur di kalangan orang-orang Arab kala itu. Orang-orang Quraisy mengetahui tentang hal tersebut. Maka dengan hal itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini agar menjadi pelajaran pula bagi orang-orang kafir Quraisy kala itu. Dulu kami telah mengirim kepada Fir'aun seorang rasul, yaitu Nabi Musa. Namun dikarenakan Fir'aun memaksiati, mengingkari Nabi Musa sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan Fir'aun itu, atau Allah berikan kepada Fir'aun itu, karena dia membangkang kepada Nabi Musa, akhir yang buruk ataupun siksaan yang berat kepada Fir'aun itu sendiri. Dan ini orang-orang Arab ataupun orang-orang Quraisy mengetahui tentang kisah tersebut. Maka Allah turunkan pula ayat bahwasanya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad gitu, kepada kaum Quraisy, bagaimana kami dulu telah pernah mengutus seorang utusan kepada Fir'aun. Jadi ini dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diberikan perumpamaan seperti ini oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengingatkan kembali bagi orang-orang Quraisy bahwasanya dahulu pernah ada manusia yang mengingkari rasul yang diutus oleh Allah dan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu, dengan azab yang berat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun itu sekarang itu, sebelum ditegakkannya hari kiamat, yaitu adalah Allah tampakkan kepada Firaun itu siksa api neraka yang ditampakkan kepadanya di setiap pagi dan petang. Ini adalah bentuk siksaan yang diberikan kepada Fir'aun selama belum ditegakkannya hari kiamat. Yaitu didampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala neraka itu dengan segala panas dan siksaannya kepada Fir'aun di setiap pagi dan petang. Ini hal ini terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 46. Kemudian siksaan yang akan diterima oleh Fir'aun nanti di akhirat yaitu azab yang berat juga. Yaitu Allah Subhanahu wa taala akan berikan Fir'aun tersebut azab yang pedih ataupun azab yang berat nanti ketika telah terjadinya hari kiamat atau dimasukkannya oleh Allah Subhanahu wa taala Fir'aun itu ke dalam neraka dengan segala siksaan yang ada di dalamnya. Ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghafir ayat 46. Wa yauma taqumus sa'atu udkhilul fir'auna asyaddul azab. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun tersebut ke dalam siksaan ataupun azab yang keras. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Firaun itu bukan hanya mendapatkan azab nanti di akhirat, namun sudah diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala sejak sekarang ini sebelum ditegakkannya hari kiamat, yaitu dengan ditampakkan kepada dia neraka
dengan segala panasnya dan dengan segala siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka itu sendiri. Kemudian tadi di dalam matanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan perkara yang kedua yang wajib atas seorang muslim dan muslimah untuk mengetahuinya, yaitu annallaha la yarda an yusyraka ma'ahu ahad fi ibadatihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha, tidak senang apabila disyirikatkan dengan sesuatu apapun dengan siapapun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak itu adalah malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara kedua yang disebutkan oleh Syekh untuk ataupun wajib untuk kita ketahui adalah bahwasanya Allah itu tidak ridho, tidak rela untuk disekutukan dengan siapapun, dengan suatu apapun dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan syirik itu adalah mensyirikatkan Allah di dalam peribadahan. Jadi kalau ada orang mengatakan si fulan itu dia tetap beribadah kepada Allah gitu misalkan, tapi dia juga melakukan sesuatu perkara yang menunjukkan dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang itulah makna dari kata syirik itu sendiri, yaitu seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dia mengibadahi hal-hal yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada seseorang yang dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia melakukan salat dan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun di sisi lain dia meyakini bahwasanya ada kekuatan lain yang akan memberikan pertolongan kepada dia. Maka inilah letak kesyirikan. Atau contoh lain, ada seseorang yang dia sholat, dia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dia butuh sesuatu, dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menyebutkan la malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan dan juga tidak nabi yang diutus. Ini hanya bentuk contoh yang diberikan oleh Syekh di sini bahwasanya ada di antara manusia itu yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat. Ada juga yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan para nabi. Contoh orang-orang Nasrani, mereka mempertuhankan Nabi Isa. Atau bahkan mungkin ada di antara kaum muslimin yang juga mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa? Ada di antara kaum muslimin yang dia mengaku muslim, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sisi lain dia terkadang lupa dengan apa-apa yang dia lakukan, yang terkadang menunjukkan dia meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, terkadang ada selawat-selawat yang maknanya memposisikan Nabi Muhammad sebagai orang yang mereka minta. Dia meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk selawat-selawat yang dilantunkan oleh mereka. Jadi ini harus kita berhati-hati, jangan sampai ada di antara kita yang mungkin karena senang mengucapkan, membaca selawat-selawat, ternyata ada di antara selawat-selawat tersebut yang berlebihan maknanya sehingga memposisikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di posisi uluhiyah. Jadi ini perlu kita berhati-hati agar jangan pernah kita
sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang memposisikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di posisi-posisi yang berlebihan sehingga mengangkat derajat Nabi sampai kepada derajat ketuhanan. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya tadi di dalam matannya Syekh menyebutkan perkara yang ketiga, yaitu ats-tsalitsah anna man ata'a rasul wa wahhadallah, orang-orang bahwasanya orang-orang yang mentaati Rasul dan juga mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, tidak pantas atau tidak boleh bagi mereka untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memaksiati Allah dan Rasul-Nya. Jadi seseorang yang telah mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pantas bagi mereka untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi, mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau seandainya kita telah menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman, tidak boleh bagi kita untuk berloyalitas. Loyalitas itu bahasa kitanya apa, Pak? Bu? Menganggap fanatik atau apa, Bu? Kalimatnya yang penting kita berloyal kepada orang tersebut, sementara orang tersebut jelas-jelas telah mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Kata Syekh di sini, walaupun orang tersebut adalah orang-orang dekat kita gitu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah tadi. Bahwasanya tidak akan pernah kalian mendapati sebuah kaum yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir yang mana mereka berloyalitas kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Walaupun orang-orang tersebut adalah bapak-bapak mereka gitu, ataupun anak-anak mereka, ataupun saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Jadi kalau kita telah menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, ada di antara kerabat kita, bahkan mungkin orang tua kita, anak-anak kita, ataupun saudara-saudara kita dan keluarga kita, kalau seandainya mereka, tentu na'udzubillah min zalik, mereka mengingkari Allah dan Rasul-Nya, tidak layak bagi kita untuk berloyalitas kepada orang-orang tersebut. Namun di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun dalam kehidupan manusia, kita tetap berusaha untuk melakukan muamalah yang baik kepada orang-orang tersebut. Namun kalau berkaitan dengan urusan akidah, tidak boleh kita berloyal kepada mereka. Artinya apa? Misalkan ada di antara kerabat kita ataupun orang tua ataupun anak dan sebagainya yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang mereka lakukan ataupun mengajak, mengundang kita untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak layak bagi kita untuk mengikuti mereka walaupun mereka itu adalah kerabat kita, walaupun mereka adalah orang tua kita dan sebagainya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat tadi, orang-orang yang telah menyatakan diri mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, salah satu tandanya tadi, mereka tidak akan pernah berloyalitas kepada orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah telah tancapkan keimanan yang kokoh di dalam dada-dada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menanamkan keimanan yang kuat tersebut di dalam dada-dada mereka. Kemudian bagi mereka lah nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalam surga itu mengalir sungai-sungai dan mereka pun kekal di dalam surga tersebut. Kemudian Allah menyatakan orang-orang seperti inilah yang termasuk ke dalam golongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok ataupun golongan Allah inilah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya akidah wala dan bara ini benar-benar ditekankan oleh Syekh di sini agar kita tidak mudah-mudahnya menaruh loyalitas kita kepada orang-orang yang tidak jelas secara akidah. Jadi jangan sampai kita terjatuh kepada pemahaman-pemahaman orang hari ini. Ada di antara manusia hari ini yang bermudah-mudah dengan orang kafir, ataupun bermudah-mudah dengan syariat-syariat yang diajarkan ataupun yang diamalkan oleh orang-orang kafir. Bahkan di sini disebutkan tadi, walaupun kerabat, walaupun orang tua, kalau seandainya berurusan dengan perkara akidah yang bertentangan dengan syariat agama Islam, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, tidak layak bagi kita untuk berloyalitas dengan mereka, berkasih sayang dengan mereka. Kita cukup menunjukkan muamalah yang baik di dalam urusan dunia saja. Ya, demikian mungkin para ummahat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan 3 perkara penting yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang wajib untuk kita ketahui, ilmui dan kita amalkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Karena 3 perkara tadi merupakan landasan pokok, hal-hal yang penting yang harus diketahui oleh setiap muslim. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu fiikunna. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita, istiqomahkan kita di atas agama Islam dengan mengamalkan semua syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.